Bapak dan Ibu sekalian, latar belakang dari pengaturan atau kebijakan hubungan industrial untuk mencegah non-diskriminasi di tempat kerja adalah yang pertama, komitmen pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menghapus diskriminasi di dunia kerja dengan telah diratifikasinya Konvensi ILO nomor 100 dan 111, yang 100 adalah tentang pengupahan bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, dan 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Kemudian diimplementasikan di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dan setiap pekerja buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Lanjut. Nah, kemudian dari konsepsi decent work dari ILO, deklarasi ILO tahun 98 yang diadopsi di Indonesia tahun 2002, pemenuhan hak-hak mendasar bagi pekerja buruh salah satunya adalah hak untuk diperlakukan tidak diskriminatif atau tidak dilecehkan. Lanjut. Pekerjaan itu didasarkan pada 4 pilar, yaitu kerja layak. Pekerjaan yang layak didasarkan pada 4 pilar. Pilar yang pertama adalah hak-hak mendasar di tempat kerja. Hak mendasar di tempat kerja adalah mengenai kebebasan berserikat dan hak berunding. Kemudian penghapusan seluruh bentuk kerja paksa. Lebih lanjut tentang larangan pekerja atau buruh anak. Yang keempat adalah penghapusan diskriminasi. Jadi hak dasar itu adalah salah satunya adalah penghapusan diskriminasi. Jadi harus ada kesetaraan di tempat kerja. Kemudian yang kedua, kerja layak adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja menaruh perhatian pada upaya mendorong usaha kecil dan menengah. Yang ketiga adalah dialog sosial melalui LKS tripartit dan tripartit. Yang keempat adalah perlindungan sosial dengan telah dilakukan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan adalah merupakan bentuk perlindungan sosial yang ada di Indonesia. Lanjut. Terjaminnya hak-hak individu dalam memperoleh pekerjaan dan jabatan serta pemberlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam segala aspek yang berkaitan dengan pekerjaan. Perbedaan yang pertama adalah perbedaan dalam perlakuan. Perbedaan usia pensiun. Bapak dan Ibu sekalian, kalau pekerjaannya sama, kemudian diberlakukan masa pensiun yang tidak sama, itu namanya diskriminasi. Kemudian penempatan menseleksi itu juga tidak diperbolehkan ada diskriminasi. Akses untuk mengikuti pelatihan atau pekerjaan tertentu itu juga tidak boleh diskriminasi. Syaratnya sama untuk pekerjaan yang sama, tetapi diperlakukan untuk tidak dilantik, mempunyai hak untuk tidak mengikuti pelatihan yang sama, itu adalah diskriminasi. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua adalah pengecualian kesempatan, yaitu menolak pelamar kerja yang mengidap HIV/AIDS penyandang catat, menyatakan jenis kelamin secara spesifik dalam iklan pekerjaan, itu juga diskriminasi. Kemudian yang ketiga, pemilihan atau pengutamaan, lebih memilih laki-laki dan perempuan yang berwajah menarik untuk posisi penjual